Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi Pendidikan agama Islam yang berjudul optimalisasi Peran dan fungsi masjid untuk kesejahteraan umat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dinda Aprilia Cintamia. Nama saya Salma Destiana. Dan nama saya Gugun Gunawan. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian masjid. Pengertian masjid itu sangat meluas sekali, dan di sini saya akan menjelaskan pengertian masjid secara garis besarnya saja. Nah, pengertian masjid itu berarti tempat beribadah. Masjid ini berasal dari kata bahasa Arab. Akar kata masjid itu adalah sajadah yang artinya tunduk atau tempat menyembah Allah dan tempat sujud. Bisa juga diartikan sebagai tiang suci atau tempat sembahan kepada Allah. Kemudian, pengertian masjid ini mengerucut, yang artinya selembar kain atau karpet yang dibuat khusus orang sholat, khusus sholat perorangan ataupun berjamaah. Yang kedua adalah fungsi masjid. Fungsi masjid terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi masjid pada masa Nabi. Pada masa Rasulullah SAW, masjid dijadikan sebagai pusat aktivitas umat. Hal-hal yang dapat kita ambil dalam sejarah Islam diantaranya adalah tempat latihan perang, tempat pengobatan tentara muslim yang terluka, tempat tinggal sahabat yang dirawat, tempat menerima tamu, tempat penahanan tawanan perang. Selain di atas, masjid juga merupakan tempat bernaungnya orang asing, musafir, dan tunawisma. Yang kedua adalah fungsi masjid pada masa kini. Fungsi masjid pada masa kini lebih dominan ke kehidupan umat Islam. Di antaranya adalah sebagai tempat beribadah, sebagai tempat menuntut ilmu, sebagai tempat pembinaan jamaah, sebagai tempat kebudayaan Islam, sebagai tempat kesejahteraan umat, dan sebagai tempat dakwah. Yang terakhir, sebagai tempat kaderisasi umat Islam. Peran masjid. 1. Masjid sebagai sumber aktivitas. Peranan masjid tidak hanya menitik beratkan pada aktivitas akhirat saja, tetapi mempadukan antara aktivitas ukhrawi dan aktivitas duniawi. Dalam perkembangannya yang terakhir, masjid mulai memperlihatkan aktivitas operasional menuju keragaman dan kesempurnaan kegiatan. Pada garis besarnya, operasionalisasi masjid menyangkut 1. Aspek hisawiyah, yang artinya bangunan. Dalam masalah bangunan fisik, masjid Islam tidak menentukan dan mengaturnya. Artinya umat Islam diberikan kebebasan sepanjang bangunan masjid itu berperan sebagai rumah ibadah dan pusat kegiatan jamaah atau umat, bukan hanya menitik beratkan kepada aspek kemegahannya saja. Yang kedua, aspek maknawiyah, artinya tujuan. Pada masa Rasulullah, pembangunan masjid mempunyai dua tujuan, yaitu 1. Masjid dibangun atas dasar takwa dan melibatkan masjid sebagai pusat ibadah dan pusat pembinaan umat Islam. Yang kedua, masjid dibangun atas dasar permusuhan dan perpecahan di kalangan umat dan sengaja untuk menghancurkan umat Islam. Yang ketiga, aspek etimawiyah, yang artinya segala kegiatan. Itu ada 3. Yang pertama, lembaga dakwah dan bukti sosial. Kegiatan dalam bidang dakwah dan bakti sosial dimiliki hampir oleh semua masjid. Kegiatan dakwah bisa dilihat dalam bentuk pengajian, tabligh, diskusi, silaturahmi, dan lain-lain. Yang kedua, lembaga manajemen dan dana. Pola masjid kita pada umumnya bercorak tradisional, hanya beberapa masjid tertentu manajemen masjid dapat dilaksanakan secara profesional. Yang ketiga, lembaga pengelola dan jamaah. Antara pengelola dan jamaah terjalin ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan masjid. Kedua komponen ini merupakan pilar utama yang memungkinkan berlangsungnya beraneka kegiatan masjid. Masjid dalam arus informasi modern. Islam sebagai agama universal ditakdirkan sesuai dengan tepat dan zaman.
ia sempurna sebagai sumber dari segala sumber nilai. Dewasa ini kita memasuki era globalisasi, era yang ditandai dengan gencarnya pembangunan menyeluruh dan iptek dengan arus informasi sebagai acuan utamanya. Dampak negatif globalisasi ini sudah banyak kita rasakan, contohnya gaya hidup bebas yang mengakibatkan krisis moral, banyaknya rasa gotong royong, silaturahmi, dan lain-lain. Tetapi di sisi lain ada juga dampak positif yang berupa kesanggupan melahirkan masyarakat yang kreatif, baik itu dalam pikiran ataupun hasil berkarya. Jelasnya, manusia bisa mengaktifkan potensi insani atau alaminya. Bagi masjid yang luas atau jauh ke depan, dengan bekal tersebut setidaknya ada persiapan untuk mengambil tindakan atau langkah dengan tepat dan cepat. Secara umum, ada dua tipe kecenderungan penyimpangan pengelolaan masjid secara konvensional. Gerak dan ruang lingkup masjid dibatasi pada dimensi-dimensi partikelnya saja. Indikasi tipe seperti ini, masjid tidak digunakan kecuali untuk sholat berjamaah. Setelah itu, masjid dikunci rapat-rapat. Bahkan jamaah pun hanya sholat 3 waktu, yaitu maghrib, isya, subuh. Tipe lainnya adalah pengelolaan masjid yang melewati batasan saja.